Di negeri ini, Bu Iriana pernah cemburu nggak sih sama Bapak? Yang namanya perempuan ya sama. Udah. Pertanyaan nih agak iseng nih Pak dari saya. Bapak modalin nggak waktu itu berapa Pak anak Ya. untuk berbisnis? Gimana? Bapak modalin berapa Pak waktu pertama mulai? Yang pertama, yang anak pertama, saya tidak modalin apa-apa, saya beri sertifikat. Nih, Buat digadai buat jadi modal dengan gitu. sertifikat itu dia pergi ke bank. Dan saat itu saya acung jempol. Karena dia langsung bisa mendapatkan pinjaman 800 juta. Kalau yang kedua ini benar-benar saya nggak memberi apa-apa. Sertifikat juga enggak, duit apa lagi. Tapi dia partneran dengan temennya dan jalan, ya dari situlah dia dapat membuka. Ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang. Apa kan, nggak ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Setelah nikah, ini cerita sedikit. Setelah nikah, Bu Iriana dulu langsung saya bawa ke Aceh. Karena saya diterima di Aceh. Dan itu jangan dibayangkan di kota ya. Jangan di kota Banda Aceh atau di kota Lok Sumawi. Langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah. Itu di tengah hutan belantara. Rumah yang kita tinggali saat itu, rumahnya rumah panggung. Kalau malam hari, mungkin bisa, karena saya belum pernah ngitung, ratusan babi hutan itu di bawah itu ramai sekali setiap malam. Karena memang karena di tengah hutan. Setelah itu saya keluar, balik ke Solo memulai usaha. Dalam memulai usaha itu juga sama. Nanti kapan-kapan tanyakan Bu Iriana. Sering dia saya ajak tidur di, bukan pabrik ya karena kecil sekali, di bengkel kerja itu. Bengkel kerja kita sampai kadang-kadang sampai pagi, hanya untuk apa? Hanya untuk nungguin, memastikan bahwa pesanan itu betul-betul bisa sampai ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan itu harus tepat waktu, harus on time. Itu peran istri sangat penting sekali, baik waktu pas capek mijitin gitu ya. Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah, takut bener. Kemudian setelah bisa sekolah, takut lagi kalau nggak bisa kuliah karena keadaan orang tua saya. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bisa lulus. Kemudian bekerja sebentar, kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN Kertas Craft Aceh. Kemudian saya balik ke Solo memulai usaha betul-betul bukan dari nol tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus. Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjemnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah. Dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit.
Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Tidak bisa semua hal itu instan. Ada orang yang ngomong nanti langsung sejahtera, nggak ada. Ada omong langsung nanti barang-barang murah, nggak ada. Itu percaya. Negara ini besar. Untuk menjadi sebuah negara maju membutuhkan tahapan-tahapan besar. Tahapan apa Pak kira-kira yang mungkin akan Bapak lakukan, ataupun tahapan apa lagi yang harus ditambahkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, memajukan Indonesia dari segala aspek Pak? Kalau menurut hemat Bapak? Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Dan disinilah diharapkan muncul ya dari generasi muda di sini, semua diharapkan ya inovasi dan teknologi itu akan muncul begitu ya Pak Jokowi ya. Sekarang saya lihat sudah mulai kita menuju ke teknologi inovasi. Nggak apa-apa, paralel dengan apa yang dikerjakan oleh negara. Kita mengerjakan infrastrukturnya, kita mengerjakan pembangunan SDM-nya, melakukan reformasi struktural, tapi juga anak-anak muda kita mulai masuk ke sana. Kita lihat sekarang startup kita, unicorn kita juga mulai muncul di papan-papan atas regional maupun internasional. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana, misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali. Menterinya datang 12 kali, pasti dirjennya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Bagaimana kita bisa bersatu antara Aceh dan Papua? Kalau ketemu aja nggak pernah. Iya kan? Tahun depan masih fokus ke infrastruktur atau memang betul-betul pure nanti ke SDM Pak? Tetap infrastruktur berjalan. Paralel dengan itu, strategi akan kita geser, ada shifting strategi untuk masuk ke pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Sehingga anggarannya pun juga memang harus besar-besaran ke arah pembangunan sumber daya manusia. Tetap yang ini jalan. Pak, mohon maaf lagi nih Pak ya, ada satu kritik juga nih Pak. Iya, pokoknya kritik yang banyak nggak apa-apa. Konfirmasi loh di sini. Begini Pak. Kritik gini loh. Kritik itu kalau konstruktif itu memacu kita untuk memperbaiki. Menjadi pembicaraan di luar bahwa kualitas infrastruktur yang sudah terbangun di Indonesia ini kualitasnya kurang baik begitu Pak. Gimana Bapak menjawab soal ini? Ya kita ini gini loh. Kita ini sering dan senang menjelek-jelekan pekerjaan kita sendiri, senang menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Ini yang menyebabkan bangsa ini tidak optimis melihat masa depan. Kalau ada sebuah pembangunan, kemudian ada rewel-rewel sedikit, ya nggak apa-apa diperbaiki. Tapi ini pekerjaan kita loh, jangan dijelek-jelekin justru pekerjaan bangsanya sendiri. Ada sebuah pekerjaan, nggak baiknya sedikit ya nggak apa-apa, tapi yang penting setelah itu diperbaiki. Mestinya seperti itu, jangan membanggakan karya-karya bangsa lain terus dan mengkritik karya bangsa sendiri.